Don't talk to me, loser lame, wanna be like oh, totally. Stop. Don't talk to me, loser lame, wanna be like oh, totally. Revolusi industri 4.0 adalah transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Sedangkan skema dasar dari Society 5.0 adalah data dikumpulkan dari dunia nyata dan diproses oleh komputer dan hasilnya diterapkan di dunia nyata. Selanjutnya, karakteristik revolusi industri dibagi menjadi dua. Yang pertama itu perubahan dan perkembangan teknologi. Di bidang industri ini terdiri dari penggunaan bahan baku baru seperti besi dan baja, penggunaan mesin-mesin baru seperti mesin pemintal dan mesin tenun, organisasi kerja baru yang dikenal sebagai sistem pabrik, perkembangan penting dalam transportasi dan komunikasi termasuk lokomotif uap, kapal uap, mobil, pesawat, terbang, telegraf, dan radio. Peningkatan penerapan ilmu pengetahuan untuk industri. Kedua ini, perubahan dan perkembangan baru di bidang non-industri yang terdiri dari pertama itu ada perbaikan pertanian yang memungkinkan menyediakan makanan untuk populasi non-pertanian yang besar. Perubahan ekonomi yang menghasilkan industri kekayaan yang lebih luas, penurunan tanah sebagai sumber kekayaan dalam menghadapi peningkatan produksi industri, dan peningkatan perdagangan internasional. Perubahan politik yang mencerminkan pergeseran kekuatan ekonomi serta kebijakan negara baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat industri. Perubahan sosial yaitu pertumbuhan kota atau perkembangan gerakan kelas kerja dan munculnya pola otoritas baru. Transformasi tatanan budaya yang luas di mana pekerja memperoleh keterampilan baru dan khas. Perbedaan industri 4.0 dengan Society 5.0. Revolusi industri 4.0 menekankan kepada smart factory, memfokuskan kepada industri manufaktur dan menciptakan new value serta meminimalkan biaya produksi. Menekankan penggunaan teknologi seperti IoT, AI, dan analisis big data, serta memerlukan pendekatan dari atas ke bawah yang dipimpin oleh negara dengan kolaborasi antara industri, akademisi, dan sektor pemerintah. Sedangkan Society 5.0 menekankan kepada super smart society, memfokuskan kepada masyarakat keseluruhan, menekankan penggunaan teknologi seperti IoT, AI, dan analisis big data, serta memerlukan pendekatan dari atas ke bawah yang dipimpin oleh negara dengan kolaborasi antara industri, akademisi, dan sektor pemerintah. menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan individu secara optimal. Selanjutnya ada dampak revolusi industri 4.0 terhadap masyarakat, strategi tenaga kerja dan teknologi. Menurut Sony dan Nike tahun 2020, terdapat beberapa pro dan kontra terhadap penerapan revolusi industri. Nah, berikut nih beberapa pro penerapan revolusi industri 4.0. Yaitu yang pertama, keunggulan kompetitif strategis. Implementasi industri 4.0 adalah produk dan smart service, mengubah produk mekanis dalam elektrik sebelumnya menjadi produk yang menggabungkan perangkat keras, sensor, perangkat lunak, penyimpanan data, mikrokomposer, dan konektivitas. Yang kedua, inovasi manufaktur dengan kemajuan industri 4.0 pada otomatisasi, digitalisasi, dan integrasi peralatan akan memungkinkan terjadinya inovasi dalam manufaktur. Yang ketiga, profitabilitas. Dengan konsep utama dari industri 4.0 adalah smart manufaktur, maka diharapkan industri 4.0 menguntungkan dalam jangka panjang. Yang selanjutnya ada manfaat lingkungan dan sosial, yaitu implementasi industri 4.0 akan mengurangi emisi gas rumah kaca dikarenakan dalam mengenal jejak karbon yang dapat dilacak atau data mengenai emisi
dapat dipantau secara ketat oleh algoritma yang akan mengontrol berbagai parameter. Nah, sedangkan kontra terhadap penerapan industri 4.0 itu yang pertama ada dampak negatif dari berbagai data dalam lingkungan yang kompetitif pada lingkungan pasar yang kompetitif. Perusahaan berusaha untuk meningkatkan dan mengalokasikan sumber daya untuk kemajuan teknologi yang mengakibatkan serangan dunia maya, Mata-mata industri dan tantangan lain seperti hak data dan akses. Yang kedua, implementasi keseluruhan industri 4.0 diperlukan untuk mencapai kesuksesan menerapkan industri 4.0. Perusahaan harus mengetahui kemampuan perusahaan agar dapat menerapkan industri 4.0 secara total untuk mencapai keberhasilan implementasi. Yang ketiga, membutuhkan tenaga kerja yang terampil. Ketersediaan karyawan dengan keterampilan menjadi tantangan dalam penerapan industri 4.0. Yang keempat, biaya awal yang tinggi. Nah, dalam mengimplementasikan industri 4.0 diperlukan biaya investasi awal yang besar. Berikut ini dampak revolusi industri 4.0 terhadap pendidikan. 1. Pengembangan metode pembelajaran seperti collaborative learning dan teknologi based learning. 2. Layanan pembelajaran menjadi lebih cepat dan efisien serta memiliki jangkauan koneksi lebih luas dengan sistem daring. 3. Tenaga pendidik dituntut memiliki berbagai keterampilan mulai dari pembelajaran berbasis Internet of Things, keterampilan untuk membawa peserta didik mampu bersikap kewirausahaan berbasis teknologi, mengajari peserta didik melakukan pemecahan masalah berskala global, hingga mampu memprediksi kemungkinan di masa depan beserta strateginya. 3. Peserta didik dituntut memiliki berbagai peralatan teknologi guna menunjang pembelajaran seperti gawai dan laptop. Tidak hanya itu, jaringan internet juga dibutuhkan dalam menginformasi informasi melalui internet. Hubungan industri 4.0 dan industri 5.0. Industri 4.0 memberikan fondasi teknologis yang penting untuk mewujudkan visi. Sedangkan Scott City 5.0 yang menggambarkan transformasi masyarakat yang lebih besar melalui pemanfaatan teknologi canggih demi kesejahteraan manusia dan lingkungan. Perbedaan industri 4.0 dengan Society 5.0. Revolusi industri 4.0 menekankan kepada smart factory, memfokuskan kepada industri manufaktur dan menciptakan new value serta meminimalkan biaya produksi. Menekankan penggunaan teknologi seperti IoT, AI, dan analisis big data, serta memerlukan pendekatan dari atas ke bawah yang dipimpin oleh negara dengan kolaborasi antara industri, akademisi, dan sektor pemerintah. Sedangkan Society 5.0 menekankan kepada super smart society, memfokuskan kepada masyarakat keseluruhan, menekankan penggunaan teknologi seperti IoT, AI, dan analisis big data, serta memerlukan pendekatan dari atas ke bawah yang dipimpin oleh negara dengan kolaborasi antara industri, akademisi, dan sektor pemerintah. menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan individu secara optimal. Teknologi terapan dalam revolusi industri 4.0, berikut beberapa teknologi terapan yang dilakukan pada revolusi industri 4.0. Yang pertama, advanced robotic, mampu berinteraksi secara langsung dengan manusia, serta menyesuaikan perilaku berdasarkan sensor data yang diberikan. Nah, fungsi utamanya adalah untuk memperpendek waktu tunggu dan waktu layanan sehingga menghasilkan efisiensi. Yang kedua, artificial intelligence merupakan sistem mesin berteknologi komputer yang mampu mengadopsi kemampuan manusia dengan mempelajari masalah secara umum, kemampuan penalaran, serta pemecahan permasalahan. Terdapat dua macam AI, yaitu weak AI yang hanya mampu menyelesaikan satu permasalahan, Dan strong AI yang dapat merespon dan tidak dapat diprediksi, contohnya robots in fiction. Nah, yang ketiga, Internet of Things atau IoT adalah teknologi yang memungkinkan setiap instrumen terkoneksi satu sama lain.
secara virtual, sehingga mampu mendukung kinerja operasional usaha. Pengawasan terhadap performa manajemen, serta peningkatan nilai guna dan output. 4. Virtual and Augmented Reality. Virtual reality merupakan simulasi yang dilakukan oleh komputer dalam membentuk sebuah realitas dekat. Teknologi ini mampu memanipulasi penglihatan manusia sehingga seolah-olah berada di tempat atau lingkungan yang berada dari kenyataan sesungguhnya. Augmented reality adalah teknologi yang mampu menghasilkan informasi dari kondisi lingkungan sebenarnya, lalu diproses secara digital dan digunakan untuk tujuan tertentu. 5. Additive Manufacturing Technology. Teknologi ini merupakan otomatisasi proses produksi melalui teknologi 3D, di mana pemrosesan produksi fisik produk dihasilkan dari desain digital seorang insinyur yang mendesain objek menggunakan desain dari perangkat lunak seperti CID 3D. 6. Distributed manufacturing merupakan konsep penempatan lokasi produksi dan pengintegrasi proses produksi, sehingga bisa berada sedekat mungkin dengan konsumen untuk menjawab kebutuhan real konsumen. Tujuannya adalah untuk mencapai batas economies of scale sekaligus mengurangi biaya. Dan kontrak apa? Ini sih, jangan Telegram pula. Terhadap pendidikan. Nampak pula HP-nya.